Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini Jumat 16 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Semoga dapat menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel dengan tema Tuhan yang cemburu. Bacaan terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab janganlah engkau sujud menyembah ilah lain, karena Tuhan bernama pencemburu, Ia adalah Allah yang cemburu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah secara umum dikenal dengan Yahweh. Setiap kali ada kata Tuhan dengan huruf kapital semua di dalam Alkitab, maka kata Yahweh yang dipakai. Yahweh adalah nama personalnya. Tetapi unik sekali bahwa di dalam Keluaran pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-14, Allah mengenalkan dirinya dengan nama pencemburu. Allah dikatakan Allah yang cemburu dan saking sifat itu melekat padanya, sampai-sampai ia bernama pencemburu. Apa itu Allah yang pencemburu? Allah yang pencemburu mirip seperti sifat manusia yang cemburu saat melihat kekasih hatinya menyenangi orang lain. Analogi yang sama dipakai untuk menggambarkan relasi Allah dan umatnya. Ia cemburu saat umatnya yang dikasihi dan disayanginya lebih memilih ilah-ilah yang lain dibandingkan Dia. Alasan kecemburuan Allah masuk akal. Jika ia tidak memelihara umatnya, tidak memenuhkan kebutuhan umatnya, tidak menyayangi umatnya, kita bisa berkata Allah tidak pantas cemburu jika umatnya mengasihi ilah yang lain. Tetapi jika Allah sangat menyayangi umatnya, Allah memberikan segalanya bagi umatnya. Allah membebaskan umatnya dari perbudakan dan memberikan hidup baru yang berkelimpahan. Maka tentulah Allah punya alasan untuk cemburu saat Israel berselingkuh kepada ilah-ilah yang lain. Sedangkan ilah-ilah lain hanyalah patung buatan tangan manusia yang tidak bisa memberikan 1% pun. Oleh karena itu, kecemburuan Allah menyangkut dengan kehormatan dirinya. Harusnya Dia yang disembah, dipuji senantiasa. Tetapi kehormatan untuk disembah dan dipuji malah Israel alihkan kepada para berhala. Allah giat dalam kehormatan namanya. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-11 Allah berkata, mengenai umatnya yang menyembah berhala demikian. Masakah namaku akan dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Setiap orang percaya sudah seharusnya memiliki hati yang giat untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saat Paulus menemukan ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan dengan yang tidak sesuai akan kebenaran firman Tuhan. Ia giat membela kehormatan Tuhan dengan berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang kedua. Giat akan hormat dan kemuliaan Tuhan berarti abstain dari dosa. Meninggalkan dosa-dosa yang masih sisa di dalam hidup kita. Sebab Allah pencemburu.
menginginkan totalitas hati kita hanya untuk Dia. Mari mengasihi Dia dengan sepenuh. Mari berjuang untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Nya, agar tidak tercemar melalui perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang pencemburu, sebab Ia menginginkan kasih yang penuh dari kita. Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja adalah Allah yang pencemburu. Karena kasih yang Engkau telah berikan bagi setiap kami adalah kasih tanpa syarat, kasih yang tidak pernah melihat status kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mengingini setiap kami anak-anak-Mu untuk menyembah hanya kepada Engkau. Tuhan, mampukanlah setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.